Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tahsin Metode Azka. Mudah-mudahan dengan program ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya dan bisa terus menambah motivasi kita biar bisa membaca Al-Quran dengan baik, benar, dan tentunya dengan bacaan yang tartil. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah oleh kalian Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan kembali belajar kita pada hari ini. Untuk lebih jelasnya, silakan pemirsa buka buku metode Azka ya. Buka buku metode Azka halaman 68. Ya. Di episode yang lalu kita sudah mempelajari hukum di akhir bacaan. Ya, hukum di akhir bacaan. Yang pertama ada mad arid disukun. Disukun yang pertama. Yang kedua kemana Pak? Madlin. Untuk kedua hukum ini sama-sama durasi matnya, panjangnya 2-6 harokat pemirsa. Ya. 2-6 harokat. Kalau mad arid banyak sekali contohnya ya. Kalau madlin itu yang paling populer contohnya di surat Al-Quraisy 1-4 pemirsa. Kita sudah bacakan juga kemarin ya. Maka kita akan masuk sekarang ke hukum yang ketiga untuk di akhir bacaan pemirsa. Apa dia? Maka yang ketiga ini adalah mad iwad. Ya. Mad iwad pemirsa. Untuk yang ketiga ini berarti mad iwad. Ya, panjangnya dia 2 harokat. Apa itu mad iwad Ustadz? Nah, pemirsa kalau mantengin pembelajaran metode Azka ini, ya, saya sempat sampaikan di beberapa episode yang lalu, kalau ada harokat, tahu harokat pemirsa ya, masih ingat ya? A, I, U, an, in, un gitu ya. Kalau ada harokat A, I, U, in, dan un, kalau ini, harokat ini berada di huruf yang diwakafkan, maka 5 harokat ini semuanya langsung disukunkan. Maka semuanya langsung disukunkan. Contoh pemirsa, kita lihat surat An-Nas misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini insya Allah populer dan kita hafal insya Allah. Nah, kalau kita lihat Qul a'udzu birabbin nas. Kan mad arid nih. Ya kan? Contoh mad arid. Tapi jangan lupa nas tadi itu ujungnya apa? Nih. Harokat kasroh. Qul a'udzu birabbin nasi. Tuh kalau di wasol ya, kalau dibaca ya. Bisa kita baca wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi min syarril waswasil khannas. Tuh, itu ujungnya ii semua tuh kalau kita di wasol, disambung ayat 1 dengan ayat selanjutnya. Tapi kalau di waqaf, maka si-nya kita sukunkan lalu jadi panjang. Kalau tadi yang disambung cuma 2. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Tuh, itu kalau di wasol. Kalau di waqaf, maka dia berhenti menjadi panjang dan si-nya, kasrohnya menjadi sukun. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas
min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tuh, ujungnya i semua dan disukunkan karena waqaf. Nah, kalau bertanya Ustadz, kayaknya ada yang kurang deh, gitu ya. Ini kok baru 5 Ustadz? Kayaknya ada yang kurang deh. Selain tasdid, selain dia sukun, ada yang kurang 1 Ustadz ini, harokat. Apa pemirsa? Iya, betul. Apa yang kurang? Fatatain atau an, ya. Fatatain atau an, dia belum ada di sini. Maka untuk fatatain dan an, dia berarti menjadi cara membaca di akhir ayat yang ketiga, yaitu mat iwat. Oh, apa itu mat iwat? Nah, mat iwat adalah an yang berada di huruf yang diwakafkan. Huruf yang berharokat fatatain dan terletak di huruf yang diwakafkan. Maksudnya gimana Ustadz? Contohnya bagaimana? Ya, maka pemirsa, kita akan jelaskan setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita lanjut lagi ya belajar kita pada hari ini. Pemirsa sekalian, tadi saya sudah bilang di akhir segmen pertama, mat iwat adalah huruf yang berharokat an, fatatain, dan dia diwakafkan. Intinya, huruf yang berharokat fatatain yang diwakafkan. Contohnya Ustadz. Baik, contohnya kita buka surat Al-Adiyat. Ya, kita baca dulu ya Al-Quran ya. Biar makin berkah ngaji insyaallah. Baik, silakan pemirsa dibuka surat Al-Adiyat ya. Surat ke berapa Ustadz? Surat ke-100. Ya, buka Al-Adiyat silakan. Kita baca ayat 1 sampai ayat ke-5. Ya. Tapi kita baca dulu semuanya, nanti baru kita akan kupas di bagian mat iwatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ خبير. Nah, Sadaqallahul Azim. Nah pemirsa, tadi kalau pemirsa simak dan lihat, itu Al-Adiyat ada tuh 5 ayat pertama yang ujungnya fatatain. Ya, huruf terakhirnya berharokat fatatain dan diwakafkan. Kita tulis. Ya, kita tulis. Yang pertama, wal 'adiyati dhabha. Ya, ayat pertama.
wal 'adiyati dhabha. Ayat kedua, fal muriyati qadha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. فالمغيرات Baik, pemirsa, kita lihat di sini ya. Al-Adiyat ayat 1 sampai 3 dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di ayat 4 dan 5-nya. Baik, pemirsa, kita baca. Ayat pertama. Wal 'adiyati dhabha. Ya kan? Lihat di sini. Kita fokuskan di bacaan terakhir, huruf terakhir ketika dia di akhir ayat, ya. Lihat di sini. An. Huruf apa yang dikasih harokat an? Huruf ha. Ya. Maka bacanya jangan dibaca wal 'adiyati dhabh. Nah, salah ya. Atau dibaca wal 'adiyati dhabh. Nah, jangan. Atau dibaca wal 'adiyati dhabhan. Fal muriyati qadhan. Aduh, udah kencang salah lagi ya. Bukan. Makanya pentingnya pemirsa kita tahu ilmunya. Kalau begini, maka cara bacanya menjadi mat iwat. Ya, mat iwat. Bagaimana dia? Maka bunyi an-nya ketika dia diwakafkan, ya dia diwakafkan, maka dia dibacanya bacaan panjang ditambah alif, lalu dihilangkan tanwinnya. Berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat. Panjangnya ya. Maka dibacanya wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Tuh pemirsa. Ya, tentu jangan lupa. Udah kita pelajari huruf-hurufnya. Bacanya harus betul. Wal 'adiyati dhabha. Sifat ba-nya jangan lupa mantul. Dhabha. Ha-nya jangan lupa makhrajnya di tenggorokan tengah. Ya, panjang ya. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Itu ayat pertama. Ayat kedua juga sama. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Bukan qadhan. Ya. Maka dia hurufnya huruf ha juga. Fal muriyati qadha. Ayat kedua, panjangnya 2 harokat. An-nya diganti menjadi fathah dengan alif, tanwinnya dihilangkan. Ayat ketiga. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Nah, ini juga sama nih. Ha juga ya. Tanwin dan hurufnya huruf ha. Fal mughirati subha. Ini untuk ayat ke-3 pemirsa. Baik, kita akan lanjutkan pemirsa ayat ke-4 dan 5. Kita akan lihat ya. Kita balik dulu. Ayat ke-4. Fa'asruna bihi naq'a. Fa'asruna bihi naq'a. Ya. Ayat ke-4. Fa'asruna bihi naq'a. Ayat kelima yang terakhir.
Fawasatna bihi jam'a. Lihat sini pemirsa. Ayat keempat. Fa'asaruna bihi naq'an. Tulisannya begitu tulisannya. Tapi jangan sampai bacanya begitu ya. Fa'asaruna bihi naq'a. Ain. Berharokat fatatain. Fawasatna bihi jam'a. Ya. Ini ain juga harokatnya fatatain. Baik, bisa kita akan kupas lagi contoh-contoh mat iwat yang lain. Sekaligus kita tajamkan ini di ayat 4 dan 5 surat Al-Adiyat untuk kita mengeksplor, memahami, mempraktekkan hukum dari contoh atau hukum ketiga mat iwat pemirsa. Jangan kemana-mana, nanti di segmen terakhir kita akan review lagi ya contoh-contoh bacaan mat iwat yang banyak di Al-Quran. Biar kita semakin cepat mudah, cepat paham, cepat menguasai dan mempraktekkan bacaan mat iwat di akhir ayat atau akhir waqaf. Baik pemirsa, kita break. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita lanjut lagi di segmen ketiga ini. Kita akan pertajam lagi contoh di mat iwat ya. Baik pemirsa, silakan. Sekarang kita buka surat An-Naba. Ya, surat yang populer insya Allah. Baik, surat An-Naba ayat ini mulai dari ayat ke 6 ya. Sampai akhir tuh sumat iwat itu ujungnya tuh. An-Naba itu ya, ayat ke-6 sampai ayat 40. Baik, kita baca, coba ambil contoh yang mungkin yang pendek saja yang populer ya. Dibuka ayat 31 sampai 40. Ya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan walakin haba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sadaqallahul azim. Baik, misalnya kita akan tulis akhir bacaannya saja ya. Di ayat 31 sampai ayat ke-40. Ayat 31. Mafazan. Ya. Mafazan. Ayat kedua.
a'naban. A'naban. Ayat 33. Atsraban. Ayat 34. Dihaqan. Biar kita ini fokusnya di bacaan mat iwatnya saja ya. 35. Kidzaban. Baik, 36. Hisaban. Habis hisaban ujungnya khitaban. Habis khitaban sawaban. Habis sawaban ma'aban. Habis ma'aban terakhir turaban. Nah, pemirsa, kita fokuskan di 10 ya. Di sini semuanya pemirsa, di akhir ayat 31 sampai 40 An-Naba ini, An-Naba 31 sampai 40 semuanya berakhiran an semua. Ya, mafazan, a'naban, atsraban, dihaqan, kidzaban, hisaban, khitaban, sawaban, ma'aban, terakhir turaban. Maka pemirsa, dari 10 ini, seperti sudah tadi kami contohkan, bacaannya sama. Apa dia? Ya, tanwinnya dihilangkan. Ya, cara bacanya ya. Tanwinnya dihilangkan, lalu dibaca panjang 2 harokat. Maka di akhirnya, kalau kita mau waqaf ya, maka berhenti. Mafaza, a'naba, atsraba, dihaqa, kidzaba, hisaba, khitaba, sawaba, ma'aba, turaba, ya seperti itu cara membacanya pemirsa. Jadi pemirsa nggak usah bingung. Pokoknya kalau ada an diwakafkan huruf terakhir dia, maka bacanya apa? Dihilangkan tanwinnya, lalu ya diganti dengan bacaan panjang 2 harokat. Ini pemirsa rumusannya ya. Maka pemirsa sekalian, ya insya Allah di episode selanjutnya kita akan tuntaskan lagi pembahasan tentang mat iwat ini ya, biar lebih kuat lagi. Dan kita akan mereview tentu 2 hukum sebelumnya. Karena setelah itu insya Allah kita akan belajar untuk yang tak marbuto di akhir dan mat tabi'i di akhir misal. Baik pemirsa sekalian, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung episode ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kalau ada ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau banyak kurangnya, banyak salahnya datang dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Terus belajar, tidak sadaqal azam wa sabil. Kalau kuat kemauan kita untuk belajar Al-Qur'an, tidak pantang mengenal usia, pantang mengenal tempat, insya Allah akan terbuka jalan untuk mempelajari Al-Qur'an Al-Karim. Baik pemirsa, itu bisa kami sampaikan. Mari kita akhirnya baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.